7 kebiasaan yang diam-diam menghancurkan hidupmu. Pernah nggak sih lo ngerasa hidup lo kayak nggak kemana-mana? Bukan karena lo nggak punya mimpi, bukan karena lo nggak punya potensi, tapi entah kenapa semua terasa mandep. Hari-hari lo lewat begitu aja. Bangun, scroll, nunda, capek, tidur, ulang lagi. Dan makin lama, lo mulai ngerasa kosong. Yang lebih bahaya, lo mulai terbiasa. Lo mulai nganggep ini normal. Padahal, ada sesuatu yang pelan-pelan menghancurkan hidup lo. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kebiasaan kecil yang lo lakuin setiap hari, tanpa lo sadari dampaknya. Dan hari ini, kita bakal bongkar satu persatu. Bukan buat nyalahin lo, tapi buat bikin lo sadar. Karena kadang, yang lo butuhin bukan motivasi, tapi kejujuran. Pembukaan. Kebanyakan orang mikir hidup hancur itu karena satu kejadian besar. Gagal, putus, kehilangan pekerjaan, atau sesuatu yang dramatis. Padahal kenyataannya jauh lebih sunyi dari itu. Hidup jarang hancur karena satu momen. Hidup hancur karena kebiasaan kecil yang diulang setiap hari tanpa dipertanyakan. Dan masalahnya, kebiasaan ini nggak terasa berbahaya. Dia nggak langsung nyakitin, nggak langsung bikin lo gagal, tapi dia ngikis pelan-pelan, kayak air yang jatuh ke batu. Awalnya nggak kelihatan, tapi lama-lama menghancurkan segalanya. Dan kalau lo nggak sadar, lo bakal terus hidup di pola yang sama. Merasa sibuk, tapi nggak pernah berkembang. Merasa capek, tapi nggak tahu kenapa. Hari ini, kita bakal bahas 7 kebiasaan itu. Dan mungkin, salah satunya adalah alasan kenapa hidup lo terasa stuck. 1. Terlalu banyak berpikir, terlalu sedikit bertindak. Lo pernah nggak punya rencana besar? Lo mikirin semuanya. Detail, risiko, kemungkinan gagal. Semua lo analisa. Lo bilang ke diri lo sendiri, gue cuma butuh waktu buat siap. Tapi hari demi hari lewat, dan lo masih di titik yang sama. Masalahnya bukan karena lo kurang pinter, bukan karena lo kurang niat. Masalahnya, lo terlalu lama di kepala lo sendiri. Overthinking itu jebakan yang halus. Dia bikin lo merasa produktif, seolah-olah lo lagi bergerak. Padahal sebenarnya, lo diam. Lo terjebak di simulasi, di kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dan semakin lama lo mikir, semakin besar rasa takut itu. Akhirnya, lo nggak mulai-mulai. Padahal, kejelasan itu datang setelah lo bergerak, bukan sebelum. Lo nggak butuh rencana sempurna. Lo butuh langkah pertama. Kecil, jelek, nggak sempurna, tapi nyata. Karena satu tindakan kecil lebih berharga daripada 1000 rencana di kepala. 2. Mencari validasi dari orang lain. Coba jujur, seberapa sering lo melakukan sesuatu karena pengen diakui? Lo posting, lalu cek terus siapa yang like. Lo cerita, tapi berharap dipuji. Lo kerja, tapi pengen dilihat. Dan ketika nggak ada respon, lo ngerasa nggak cukup. Masalahnya, kalau harga diri lo bergantung pada orang lain, lo nggak akan pernah stabil. Hari ini lo dipuji, lo senang. Besok lo diabaikan, lo hancur. Kenapa? Karena kendali hidup lo ada di tangan orang lain. Dan itu berbahaya. Orang lain nggak konsisten. Penilaian mereka berubah. Standar mereka naik turun. Kalau lo terus ngejar validasi, lo akan kehilangan arah. Lo akan jadi versi diri yang disukai orang, bukan versi diri yang sebenarnya. Dan lama-lama, lo sendiri nggak tahu siapa diri lo. Ketenangan itu datang saat lo berhenti butuh pengakuan. Saat lo tahu nilai diri lo, tanpa harus dibuktikan ke siapa-siapa. 3. Menunda hal penting. Nanti aja. Kalimat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Menunda itu bukan cuma soal waktu, itu soal kebiasaan. Setiap kali lo nunda, lo ngajarin otak lo untuk lari. Lo bilang ke diri lo, ini nggak penting sekarang. Padahal sebenarnya itu penting. Dan semakin sering lo nunda, semakin sulit lo mulai. Karena otak lo terbiasa cari jalan mudah. Lama-lama, lo bukan lagi orang yang kadang menunda. Lo jadi orang yang selalu menunda. Dan itu berbahaya. Karena kesempatan nggak nunggu, waktu nggak berhenti,
dan hidup lo terus berjalan, dengan atau tanpa tindakan dari lo. Menunda hari ini adalah menyesal di masa depan. 4. Terjebak di zona nyaman. Zona nyaman itu enak. Gak ada tekanan, gak ada risiko, gak ada rasa takut. Tapi juga gak ada pertumbuhan. Masalahnya bukan zona nyaman itu sendiri. Masalahnya, lo terlalu lama di sana. Lo tahu harus berubah, tapi lo pilih yang aman. Lo tahu harus berkembang, tapi lo takut gagal. Akhirnya, lo tetap di tempat yang sama. Bertahun-tahun, dan tanpa sadar, hidup lo stagnan. Semua hal besar dalam hidup butuh ketidaknyamanan. Belajar itu nggak nyaman. Berkembang itu capek. Berubah itu menakutkan. Tapi disitulah pertumbuhan terjadi. Kalau lo selalu menghindari rasa nggak enak, lo juga menghindari potensi terbaik lo. 5. Membandingkan diri dengan orang lain. Di era sekarang, perbandingan itu nggak bisa dihindari. Lo buka HP dan langsung lihat kehidupan orang lain. Lebih sukses, lebih bahagia, lebih sempurna. Dan tanpa sadar, lo mulai ngerasa kurang. Padahal, yang lo lihat itu cuma potongan, highlight, bukan keseluruhan cerita. Lo bandingin proses lo dengan hasil orang lain. Dan itu nggak adil. Setiap orang punya jalannya sendiri, waktunya sendiri, perjuangannya sendiri. Kalau lo terus membandingkan, lo akan selalu merasa tertinggal. Padahal mungkin lo lagi berkembang dengan cara lo sendiri. Fokus ke hidup lo, bukan hidup orang lain. Karena satu-satunya kompetisi yang penting adalah lo hari ini melawan lo yang kemarin. 6. Menghindari rasa sakit. Gak ada yang suka sakit. Gagal itu sakit. Ditolak itu sakit. Kecewa itu sakit. Dan secara alami, kita ingin menghindarinya. Tapi masalahnya, rasa sakit itu bagian dari hidup. Dan lebih dari itu, dia bagian dari pertumbuhan. Lo nggak bisa jadi kuat tanpa melewati hal yang sulit. Lo nggak bisa berkembang tanpa menghadapi tantangan. Kalau lo terus menghindari rasa sakit, lo juga menghindari perubahan. Lo tetap di tempat yang aman, tapi kecil. Sementara potensi lo terjebak. Orang yang maju bukan yang nggak takut, tapi yang tetap jalan meskipun takut. 7. Tidak mengenal diri sendiri. Ini yang paling dalam. Banyak orang hidup tanpa benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka ikut arus, ikut standar orang lain, ikut ekspektasi lingkungan, tanpa pernah bertanya, ini yang gue mau atau bukan? Akibatnya, mereka mengejar hal yang salah, mencapai sesuatu, tapi tetap merasa kosong. Karena mereka nggak pernah benar-benar tahu apa yang penting bagi mereka. Mengenal diri itu bukan hal instan, butuh waktu, butuh kejujuran, butuh refleksi. Tapi tanpa itu, lo akan terus tersesat. Dan hidup tanpa arah lebih melelahkan daripada gagal. Penutup, hidup lo nggak hancur dalam satu hari. Dia hancur dari kebiasaan kecil yang lo ulang setiap hari. Dan yang paling berbahaya, karena itu terasa normal. Kabar baiknya, kalau kebiasaan bisa menghancurkan hidup lo, kebiasaan juga bisa memperbaikinya. Lo nggak perlu ubah semuanya sekaligus. Mulai dari satu kebiasaan yang lo berhentiin hari ini. Satu langkah kecil yang lo ambil sekarang. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Dan pertanyaannya sekarang, bukan lagi, kenapa hidup gue begini? Tapi, kebiasaan mana yang harus gue hentikan hari ini?